Tapi pada akhirnya kejadian ini akan terus berulang nih. Kalau pada akhirnya kita nggak ngambil langkah untuk mengubah perubahan pembuangan masyarakat gitu. Karena sistem kayak gini tuh udah nggak boleh dipakai lagi gitu teman-teman. Sistem yang cuma dikumpul terus diangkut dibuang gitu ya, itu tuh memang nggak boleh, udah nggak boleh. Yang pada akhirnya memang sekarang harusnya udah dikumpul, pilah gitu ya, daur ulang, kumpul, pilah, daur ulang gitu. Itu adalah salah satu hal yang harus banget kita lakukan gitu. Karena dari hal tersebut dampaknya nih gede. Kita jadinya mengurangi sampah landfill atau KTP lebih besar. Pada akhirnya kan yang harusnya kita, oh hari ini kita buang sampah 1 kilo, tapi karena kita pilah, kita kelola, kita olah, mungkin sampah yang harus buang ke landfill jadi sangat super dikit. Berbagi tentang cara milah sampah. Jadi sampah-sampah tuh kalau dilihat ternyata banyak dihasilin. Yang pada dasarnya nanti ada dibagi jadi 2, yaitu adalah sampah organik sama anorganik. Dan ya, sampah anorganik itu sebetulnya harus dipilah, baiknya dipilah agar nantinya bisa didaur ulang. Karena kalau tercampur itu nggak akan bisa terdaur ulang. Tapi kan gimana tuh kita perlu space besar gitu ya. Memang betul perlu space besar. Tapi karena di rumah minimal itu anorganik sendiri kita bisa bagi berdasarkan bahan. Jadi kita nggak usah terlalu ribet. Karena kalau plastik ya, plastik aja kebagi 7 gitu. Kertas aja biasanya kebagi minimal 4 gitu. Terus beling juga kebagi minimal ada 3. Jadi sebenarnya banyak banget, apalagi logam dan besi itu udah kebaginya banyak banget. Makanya buat mempermudah teman-teman nanti di sana sebetulnya cukup per material. Dan nanti kalau bisa setelah dipilah itu ditanyain lagi ke yang ambilnya mana yang kepake, mana yang enggak. Nah biasanya kalau di sini kita milah yang pertama itu ada beling. Jadi nanti beling dipisahin dulu. Beling atau kaca-kacaan? Iya, sebetulnya ini bisa botol parfum, botol gelas pecah. Yang belum bisa tuh memang keramik. Jadi keramik itu kayak mug. Jadi gelas yang dari tanah liat itu masih belum bisa. Yang berikutnya itu biasanya plastik. Jadi ini yang sering dihasilin juga. Nah, plastiknya macam-macam. Jadi bisa sebagian besar plastik itu bisa. Cuma nanti harus dipastiin ke yang ngangkutnya. Kalau kita udah ngasihin gitu ya, kita ngasihin, "Pak, hari nutup ditampi nu mana?" Bisa bahasa Sunda semua. Nah, saya tuh pilih terus. Nah, jadi nanti ditanya dulu ini mana Bang yang nggak diterima, mana yang diterima. Nah, yang berikutnya itu adalah kertas. Jadi nanti kertas biasanya kalau di sekolah kayak misalkan nanti ada ya. Nah ini emang nggak semua tempat bisa nerima, tapi nanti dipastiin dulu kesimpangannya emang dia ditampil emang. Nah, kalau enggak memang ini nanti masuk ke residu. Dan yang terakhir itu biasanya metal. Jadi ada kaleng atau perbesian. Nah sebetulnya kayak gini ya. Nah bisa dilihat ya teman-teman, kayak misalkan dari ini aja ya, dari kertas. Yang jadi residu tuh biasanya itu cuma ini. Jadi sebagian besar tuh kedaur ulang dan sebagian kecil banget yang jadi residu. Harusnya yang ke TPA tuh cuma ini. Sisanya ini masih bisa didaur ulang. Nah sama seperti plastik. Ini tuh seluruh ininya bisa dipakai. Yang nggak bisa dipakai tuh biasa terkadang yang seperti ini atau enggak mika. Kemasan aqua atau styrofoam. Ya. Pasang mika tuh bentuknya kayak gini tapi dia dibuatnya dari PET. Jadi sebetulnya ini tuh harusnya bisa banget didaur ulang. Cuma nanti ketika didaur ulang ini dipilah lagi. Jadi kalau di sini itu dipilah lagi ini tuh. Ada yang nantinya ada yang ini khusus ini gitu ya. Ada yang ya ini HDPE. Nah, ember juga sih betul. Iya. Nah emang bahasanya macam-macam. Segimana daerahnya, ada yang ini disebutnya apa nih teh? Wadah kue. Iya bener. Keller ya. Nah sama yang ini ya, botol-botol. Jadi botol pun nanti ketika ingin didaur ulang tuh harus dipilah lagi. Dia harus lepas dari
logamnya, tutupnya, jadi nanti dipisah. Kemudian nanti dipisah lagi dari jenisnya. Jadi kan ini kan ada yang warna hijau, ada yang bening, nah itu dipisah lagi. Jadi nanti dipisah lagi berdasarkan warna, berdasarkan jenis. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih tentang si sampah anorganik? Gitu. Kalau pengen tahu juga di sana itu diapain sih kalau sampah anorganik, atau masih sebatas kalau plastik nih semua masih misalkan dibakar gitu, atau di sana diapain gitu? Kalau sementara di kanan pesantren memang sama kesadaran kami masih terbatas, jadi memang rata-rata masuk itu bakar, semuanya bakar. Karena itu kan apalagi kondisi sekarang ternyata dari pembakaran itu membuat kami sesak juga kan. Iya, betul. Dari Apalagi saya dia bungut. Jadi kalau udah itu bakar, dan ngerinya di sini justru kan kadang suka banyak piring-piring pecah. Nah itu yang kacugak saya itu bahkan sering memakan korban. Ini itu sebetulnya bisa diolah di tempat teman-teman, yaitu sampah organik, guys. Siapa tadi yang nyebut? Wis, tepuk tangan dulu atuh. Oke, jadi di sini pada dasarnya kalau misalkan nanti teman-teman udah ada yang pernah ngopos? Udah ngoposnya gimana kan? Mas, masih daun kering. Oke, iya nggak apa-apa. Terus pakai apa lagi kan? Belum jadi Belum jadi. Ya berarti ada. Udah gitu apa lagi kan? Kotoran hewan. Terus? Udah. Oke. Wah, sekarang hebat. Oke. Jagoan. Terima kasih akannya kalau udah mau ngompos. Jadi sebenarnya betul katakan tadi, yang pertama pakai daun kering itu atau coklatan. Sebenarnya itu coklatan. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau teman-teman di sini mau ngompos itu bahan yang harus disiapin itu ada 3, minimal 3. Jadi ada coklatan sendiri sebetulnya banyak. Bisa ini ya serbuk kayu. Ini kalau ini kan kita pakai serbuk kayu. Kemudian nanti bisa juga pakai arang. Pakai daun kering juga bisa. Jadi yang dia lakuin sama Akang udah benar. Sama pakai sekam, mau dibakar atau belum dibakar boleh, asal jangan dikukus kan sampai digulaan. Nah ini sama serbuk gergaji ya, serbuk gergaji juga bisa, atau serutan kayu juga boleh. Itu bahan pertama, coklatan. Bahan kedua itu tadi Akang pakai kotoran hewan, ya kurang lebih kotoran hewan bisa, tapi lebih baik kita menggunakan ini bioaktivator. Nah, bioaktivator itu macam-macam Kang. Ada salah satunya tadi ya pakai kotoran hewan. Yang kedua pakai ini ekoenzim. Kalau ini nanti bisa juga pakai MOL. MOL itu adalah mikroorganisme lokal. Nah inilah yang bakal ngebantu teman-teman di sana nanti buat ngancurin sampah-sampah yang dihasilkan. Gitu. Nah yang terakhir, yang ketiga apa coba? Tadi ada coklatan, ada bioaktivator. Yang ketiga harus ada Orangnya nggak? ya iya. Yang ketiga harus ada sampahnya. Nah, kalau nggak ada sampahnya, kompos naon gitu ya. Nah, jadi tapi jangan sengaja nyampah ya. Ini mah kita benar-benar nanti ngolah yang benar-benar tidak terkonsumsi sama kita. Dan ada sebenarnya yang keempat juga penting. Apanya sok? Coba. Oh, pintar. Wadahnya bener deh. Jadi harus ada wadah, harus ada sampahnya, harus ada coklatannya, harus ada bioaktivatornya. Nah, sekarang mau saya contohin dulu, mau saya infoin dulu cara ngebikin bioaktivatornya. Gitu, silakan. Nah, nih ibu-ibu, ibu-ibu aja di ibu. Biasa, sorry ya. Ya. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan ingin bioaktivator, tahu nggak gunanya buat apa? Nah, bioaktivator itu gunanya untuk membangunkan, mengaktifasi atau membangunkan bakteri-bakteri yang tidur di komposter kita. Jadi dengan seperti itu tuh bakteri bakal bangun,
sehingga nantinya bakal makanin sampah-sampah yang kita punya. Jadi bioaktivator itu salah satu bahan paling penting. Nah, yang harus disiapin tuh pertama, nanti teman-teman kalau bisa punya molase. Tahu nggak molase? Belum tahu. Molase itu adalah ampas, biasanya ini ampas tebu atau biasanya ampas kecap. Molase apa kan? Ampas kecap. Apa kan? Ampas kecap. Oke, siap. Atau ampas tebu ya. Kalau nggak ada kan udah saya punya milarian ampas Q di Cileunyi. Kalau nggak apa-apa bisa pakai gula merah atau juga gula putih atau juga air cucian beras atau air kelapa atau nanti bisa ada ya sirup basi gitu. Udah basi kan dari pasar. Nah, ini sirup atau milk bisa. Sok, kebanyakan? Banyak ya? Gula. Heeh. Belum pasti. Heeh. Terus Air cucian beras. Oke. Wah, mantap. Nah, tadi itu bahan pertama. Bahan keduanya kita harus punya sampah, tapi sampahnya ini yang Akang Teteh teh udah sengaja buat bikin mall. Jadi jangan sampai kotor. Kalau bisa sih sampahnya, jadi udah sengaja bikin, dan jangan yang dari daging. Jadi jangan ada terlalu banyak protein. Kalau bisa mah kulit buah, kemudian daun buah, atau enggak batang-batangnya, atau enggak batang-batang yang dari sayur-sayuran. Jadi kurang lebih kayak gini bentuk sampahnya. Sama saya jeruk, saya beri, coba kulit-kulit tuh pokoknya masuk. Nah, nanti dari sini udah ada. Terakhir kita perlu itu sebelah kiri air. Tapi ini air biasa ya, lain air doa, air ajaib. Mau air sumur ya, ini pokoknya mau dari sumur, mau dari botol mineral bebas mangga. Jadi yang penting ini ada air, ada tadi masak gulanya, ya, dan terakhir ada sampah organiknya. Nah, pertama itu kita masukin gulanya kan, maksudnya. So, ini nggak ada yang nanya, saku mahal kan kita sebenarnya. Marah satu cicing banget. Nah, ini memang sebetulnya tidak ada takaran. Jadi semakin banyak semakin baik. Dan yang berikutnya nanti kalau udah ada gulanya, itu kita larutin dulu pakai air. Cuma air nak. Airnya sama, tidak ada takaran, betul. Thank you. Tuh, mah nggak, langsung gula nak, 2 tangki. Nah ini nanti sebetulnya diaduk dulu. Nah, nanti diaduk dulu sampai merata. Dan yang terakhir baru kita masukin si sampah tadi. Tapi ingat sampahnya harus bersih. Ini ulah kokornya gitu ya. Wadah runtah, ulah kokornya atau kapasar itu jangan. Jadi nggak boleh. Ya, jadi sampahnya harus bersih, diaduk. Sekiranya ternyata belum ketutup sama air, sampahnya ini kita tambahin lagi airnya. Tambahin aja. Ya. Tambah dulu. Tuh. Sip. Nah, kurang lebih kayak gini, diaduk lagi sampai rata. Tinggal kasih es, sidangnya. Nah, sebenarnya ulah ya. Ulah biasa, memang. Isi, silap. Nah, sisanya tinggal ditutup dengan rapat. Ya, ditutup dengan rapat. Dan nanti ini tinggal disimpan di tempat gelap. Kalau bisa jangan ya kena sinar matahari. Berapa lama? Ada berapa? Ah, benar. Berapa lama? Berapa lama sih? Ini biasanya kalau bikin seperti ini itu 2 minggu. 2 minggu. Nah, nanti kan kalau udah matang gimana? Biasanya nanti kurang lebih baunya kayak gini. Jadi ciri-ciri berhasil enggaknya tuh dari bau. Bukan dari wujud, bukan dari warna. Tapi ini khusus hanya si daunan aja tadi. Ya, jadi buah atau sayur. Oh iya ya, soalnya wanginya segar. Iya. Karena ada jeruk atau Memang ada jeruk itu. Katanya kalau nggak ada jeruk tetap. Tetap nanti baunya bau seperti peyem. Harus tertutup jangan. Ya. Misalnya boleh buka nih. Kalau mau lihat boleh, boleh. Cuman
kenapa kita harus tutup? Kenapa, Wi? Ya. Iya benar. Jadi kita di sini berharap kan tadi ya ngebikin mikroorganisme lokal. Jadi kita berharap ada mikroorganisme atau bakteri yang hidup yang ngebantu kita. Bakteri itu ada dua, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, ketika kita ngebuka ini, terbuka seperti ini, itu tuh kontaminasi dari mana-mana. Ya, jadi ada kemungkinan si bakteri baiknya itu kalah, yang menang malah bakteri jahat. Baunya itu biasanya bau busuk. Berarti kalau bakteri jahat bau busuk. Ya, benar. Bau busuk. Berarti kalau ini mah baru tadi teh bikin mall ya? Iya benar. Nah ini salah satu bikin si bioaktivator. Nanti kalau udah matang gimana Kang? Nah, ini disiapin saringan. Kita baru bioaktivatornya Iya. ya. Oh, iya. Ini jadi nanti kita disaring dulu. Kirain tadi kompos, oh bukan belum. Bukan, belum. Jadi tahapan kadang-kadang yang sering lupa tuh mungkin tadi yang Akang udah kompos itu ada salah satu yang lupa. Aktivatornya nggak ada, jadinya nggak jadi karena nggak ada yang makan sampahnya. Gitu. Jadi nanti kayak gini disaring, diperas aja ya. Oh diperas. Ya jadi diperas. Udah gitu, nah ini yang dipakai. Airnya. Ya. Air itulah yang bakal dipakai untuk nantinya kita bakal ngelanjutin proses pengomposan berikutnya. Nah, udah jelas? Udah. Akang, Teteh udah jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya kan ini ternyata kita masih punya sampah kan? Dan di sana mah tuh sampahnya banyak organiknya. Daun. Nah, sebenarnya ini juga bisa buat ngancurin si sampah daun, cuman si daunnya tuh jangan wujud daun tapi ada ayam nggak? Nah, cocoknya sebenarnya nanti teh si daun teh masukin ke kandang ayam. Ya nanti dia semingguan lah, semingguan nanti diambil, masukin yang baru. Gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, malah nanti tinggal dimasukin ke proses yang kayak gini, proses lanjutannya. Nah, proses selanjutnya itu cara ngompos ya. Sebenarnya ini biar Akang Teteh lebih menjiwai gitu ya, lebih tahu cara-caranya. Mangga boleh dipakai dulu si sarung tangannya. Nah, udah pakai semua? Nah, wih, jangan ikutin dulu ya. Nih bisa dilihat ya. Kalau misalkan ini wastafel tuh kita ngasih biasanya 2 metode untuk mempercepat proses pengomposan. Ini adalah metode pertama. Jadi metode pertama tuh kita bakal bikin dulu fermentasi, metode fermentasi atau bokashi. Jadi di sini kita bakal sistemnya seperti ini. Dia embernya ada 2. Ada yang atas, ada yang bawah. Yang atasnya itu bolong-bolong. Wih, tinggal itu ya. Kelihatannya Ya. Oh, ini teh metode Fermentasi atau bahasa Jepangnya mah bokashi. bahasa Sundana. Bahasa Sundana muyung. Muyung. Muyung bisa situ lain. Muyung. Nah, di sini ya. Jadi sama di sini udah nyiapin mana ada yang buat teteh. Silakan satu orang. Satu orang di sana, satu orang di sini teman-teman. Jangan sampai dasar tapi jangan sampai dasar bikin lubang. Jangan sampai dasar. Jangan sampai dasar kan? Oh jangan. Oh, ini. Nah, sok cekap lagi cekap. Terus sok yang jeruk pisan lagi mah. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah bikin kayak gini, dimasukin sampahnya. Begini. Ya, sok siapa bantuin atau alhamdulillah. Nah, ini balik lagi ya, seperti yang diinfoin tadi, semakin kecil ukurannya semakin baik. Jadi kalau misalkan ada cangkang telur diremes dulu. Diremes-remes. Diremes dulu. Aduh, dirampas. Tapi jangan diulah seueur teuing. Nah, ini yang ingin saya kasih tahu rahasianya tuh kita nggak bisa sampah ininya, sampah hijauannya,
atau sampah organiknya itu nggak bisa lebih banyak daripada coklatannya. Oh, Gitu. Jadi kalau bisa dijaga si komposisinya. jadi secara komposisi utamanya Coklatan tuh harus coklatan harus lebih banyak Ya. dibandingkan ya sampahnya. menjaga. Pertama, kenapa harus kayak gitu Kang? Biar nggak bau. Oh, Kalau kurang biasanya dia bau. Kedua, biar nantinya kan si coklatan tuh bisa ngebikin lembab, tinggal kita ngebikin si aktivatornya. Gitu. Nah, ini diaduk kan, mana digalo-galo. digalo. Tapi digalonya cuman dari nah kayak gitu. Jadi nggak digalo semuanya. Jadi jangan baru masukin sampah langsung pakai coklatan semua. Jangan, kita sediain si coklatantnya di pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir baru nanti di ya. Nah, yang tadi digalo itu disiram sama aktivator. Berapa Ya. banyak kan? Nah, rahasianya itu sampai lembab. Lembabnya. Lembab apa Mana coba? cirinya? Nah, sekarang dibanjir dulu. Nanti itu saya contoh Ciri lagi. lembab. Ini pertama ya, mumpung belum ada. Jadi kalau misalkan nanti sebelum ada aktivator dia kering. Kering tuh Iya, ketika kita genggam buka hancur. iya. Itu terlalu kering. Oh, Tuh. masih remah. Ya. Nah, sok wi, banjir wi. Sedangkan nah nanti tinggal di kayak giniin ya. Di kayak gini. Nah, tuh. Kalau misalkan banjir tadi basah, ini basah ya contohnya. Tuh. Basah. Ketika kita genggam dia netes. Oh, itu basah. Itu terlalu basah. Gitu. Sedangkan kalau lembab, jadi nanti ketika kita campur dan kalau misalkan nanti kita genggam, ini masih terlalu kering kan? Masih kering. Oke, kita lagi. Oke. Nanti ketika kita genggam, buka, ini bentuk kepala tangan. Nah ini juga sama, kita tuh harus ngasih waktu ke si bakteri, ngasih waktu ke jamur, ngasih waktu ya jamur teh bumi, ngasih waktu juga ke makhluk-makhluk Allah lainnya buat ngabisin sampah yang teteh hasilin, akan teteh hasilin, ngasih waktu. Rata-rata ini tuh kalau misalkan nanti bikin maksimal 3 bulan maksimal. Dan selama 3 bulan itu nggak boleh dibuka? Atau- Boleh, kalau mau dibuka sekali-sekali mah. Nah, jadi kalau misalkan mau lihat, cuman ini teh ada satu nanti yang bakal keluar di bawahnya. Tapi ini kosong ya. Nah, itu udah ada. Nah, ini mah harus dipanen kurang lebih 3 hari sekali. Oh, itu apanya? Ini Masih tuh- airnya? Ya. Nah, ini air ini tuh sebetulnya air yang bakal calon ini bioaktivator selanjutnya. Jadi nanti tuh dari sini bisa lagi ke atas. Oh, disimpan lagi? Ya. Jadi masuk, tapi jangan dimasukin. Bebas kalau misalkan sama teteh, tapi maksudnya bukan kalau udah lembab aja kan. Kalau udah lembab kan nanti kan teteh kan bikin lagi nih si air itu teh disimpan sama teteh. Oh ini terlalu kering karena nanti ada waktunya di mana si sampah tuh terlalu kering atau enggak terlalu basah. Jadi kita tuh harus nyetok si coklatan sama si aktivator, penentunya tuh di situ. Kadang-kadang teh kalau yang kompos lupa tuh karena mereka nggak nyetok gitu. Ternyata hari ya dari Senin sampai Rabu misalkan makanannya basah gitu ya bisa lembab, tapi pas dari Kamis sampai Minggu tuh kering semua, gorengan semua gitu atau gimana. Nah itu tuh kalau misalkan gak nyetok si aktivator repot. Dan emang harus pakai label kan? Label apa? Itu ada tanggal. Oh ditanggalin, bebas itu mah segimana. Biar tahu kapan 3 bulannya tuh sebenarnya dari ketika penuh tanggalin aja. Biar tahu ini teh kapan sih harus dipanen. Ada yang udah kayak Nah itu dia. Ini jadi ini cara ngomposnya. Kang, mau nanya. Boleh. Berarti kalau buat sampai ke penuh itu nggak ada jangka waktunya ya? Ya, tergantung nanti dari nggak dari hasil sampahnya. Kalau misalkan hasil sampahnya banyak mah, udah pasti cepat. Tapi kadang-kadang kalau rumah tinggal itu bisa sampai sebulanan, hampir sebulan. Kecuali banyak. Ya, kalau banyak paling ya semingguan lah, mungkin sampai. Dan stok coklatnya harus banyak. Ya, betul banget. Nah, nanti kalau misalkan ini, jadi ada contoh kalau misalkan
sampahnya yang sudah matang. Gimana Tuh. ya? Nggak matang. Ciri-cirinya apa, Cing? Nggak bau, terus kalau jadi kecil. Iya, Yang tadi benar. penuh jadi kecil. Iya, benar. Jadi pertama, ciri-cirinya dia udah nggak bau sampah, tapi bau tanah. Nah, ciri-ciri kedua, dia warnanya lihat udah mulai menghitam. Iya, dia udah mulai menghitam. Tuh, dia udah mulai menghitam. Ciri-ciri ketiga, suhunya udah turun, Rasanya panas. panas banget. Jadi nanti kalau misalkan teteh ngompos teh si tutupnya tuh basah, berembun gitu. Karena dia bakal menghasilkan panas. Hasil aktivitas dari si bakteri. Jadi kalau misalkan nggak panas, ada yang salah nih. Biasanya mah nggak lembab, terlalu kering. Tuh. Nah nanti akang teteh itu siapin saringan. Oh iya ya. Jadi saringan apa aja ya? Mas saringan Bukan penuh sabun. cinta. Buat mandi kan? Iya. Saringan penuh cinta. Nah, biar hasil komposnya Penuh dengan Ada- cinta. ada penuh dengan cinta. Nah, dia tinggal disaring. Oh, disaring. Tuh. Jadi ukuran paling saringannya ya 2-3 cm cukup. Cukup ya. Jangan pakai saringan santan. Waduh, Oh, ada. Makan hari. dia bisa kebun nyaringnya tisu-tisu. Nah, Nah, inilah yang bakal Oh, itu teh pupuk dipakai. kompos gitu. ya inilah pupuk kompos organik. Dan iya, Ya, jangan mantap. kali. oke. Nanti itu pupuk kompos itu biasanya digunakan bulan Nanti ininya udah langsung kan itu udah bisa dipakai di tanaman. itu udah kalau udah nggak panas Ya. udah bisa langsung. Soalnya kan kadang tanaman teh pas dikasih pupuk jadi ada yang jadi kuning. Iya, benar. Padahal tadi Itu karena biasanya terlalu ini terlalu banyak asamnya. Nah, kalau sisa ini ininya tinggal dimasukin lagi. Nanti kompos lagi karena nanti teteh bakal ketahuan apa sih yang bikin lama nih tulang. Oh iya ya tulang. Sama. Terus ini bukan apa. Biji jambu gitu ya. Nah, ini batang kayu. Jadi sebenarnya Lumayan. ya. Jadi nanti kita ketahuan apa sih yang lama. Yang paling berat tuh kulit durian teh. Kulit durian kalau masukin, tapi kalau nggak masukin kalau nggak mah ya. Sama tulang ayam ya. Tulang paling. Tulang-tulang paling. Iya, jadi nanti tulang pun perlu waktu lebih lama. Tapi nanti lama-lama habis juga ya. Iya kan juga hancur tuh. Butuh waktu doang. Nanti tambahin kalau udah disaring, sisa ini tambahin coklat lagi sama Iya, ini. sama prosesnya. Nah, nanti yang tadinya perlu waktu 3 bulan bisa lebih cepat karena udah ada starter awalnya. Si sisa yang belum ke kompos tadi. Nah, ini nanti kalau udah jadi kayak gini. Nah, sama ini ya. Ya ini tinggal dimasukin. Chicken terus diayak. Oh, Yo, diangge. kan kalau selain Parah pisan ternyata. dipakai pupuk misalnya di tempat daerah kita, apakah si kompos ini bisa ada nilai jualnya Iya. atau enggak? Cuman biasanya kalau udah mau dijual ada standarnya teh, itu yang bikin susah. Karena kan nanti kan ada NPK-nya ya. Iya, iya. Ada NPK yang nantinya ada standar minimalnya. Itu kenapa si Plastafal belum ngeluarin pupuk sampai sekarang? Karena kita tuh masih belum ngetes NPK dari pupuk yang dihasil itu berapa. Kedua, kalau memang nantinya ingin dibikin standar, nggak bisa cuman dari sampah organik. Ada lagi yang harus ditambah-tambahin. Misalkan harus ada nambahin M itu harus nyiapin kohe kalian kotoran hewan. Atau enggak kalau nggak ada kotoran hewannya masih terlalu sedikit, ya harus nyiapin dari kopi. Jadi nanti emang itu yang agak susah menjaga kualitas itunya. Karena kadang-kadang ayo sekarang sampah kotoran hewannya ayo numpuk. Cuma nanti mah sama sekali itu yang bakal kesulitan kalau kita menjual. Tapi kalau tetenya udah bisa, ya kalau misalkan sehari-hari ini udah cukup banget. Jadi bisa dilihat ya kebunnya di bawah juga kurang lebih pakai ini 100% pakai ini. Gitu. Nah ini cara ngopos nanti akang teteh di rumah atau di tempat pesantren akang teteh. Tapi kalau misalkan di Plastafal ini baru cara pertama kan dari penghancur sampah. Di sini tuh Plastafal minta tolong
ke berbagai macam makhluk hidup. Salah satunya ada di bawah Ya punten. itu tempat sampahnya. Nah tuh Oh. ada maggot. Jadi Oh, ini kita maggot. lagi berdiri di atas kerajaan maggot. Oh ini Kedua. teh ya? Kita juga berdiri di atas kerajaan ini. Apa Ada itu yang tahu kan? nggak ini apa? Itu Jamur. Jamur. Jadi ini jamur ya, Oh kuning. maggotnya tapi Kemudian juga di sini maggotnya oh. sebetulnya kita berdiri di atas coklatan ya. Iya, Jadi di coklatan bawah sama. kita juga ada cacing. Kemudian ada juga yang di belakang teteh akal paket Itu ya. Tanya. Kita lihat di atas. Itu bilatong apa kan? yang ditanam Itu waktu kumbang. Oh kumbang, kumbang. Jadi di sini tuh benar-benar kita minta tolong Ke makhluk-makhluk hancur. hancur. Karena buat ketika di sini tuh ada perubahan ukuran dari tadinya bisa kelihatan sama mata, jadi tidak bisa. Jadi dari ukuran makro ke mikro. Jadi di sini kita minta tolong ke makhluk-makhluk tersebut. Nah, ngomongnya di mana kan? Sebetulnya di sini. Oh yang tadi coklatan tadi teh dari sini. Iya. Jadi kita tuh berdiri di atas coklatan dan semuanya daun itu yang ada di dalam karung. Oh. Belah kanan teteh. Mana? Nah, Ini. yang karung. Dia ada Itu awalnya itu karo daun. biur di sini. Ya, biur. Cara ngomposnya seperti apa? Pada dasarnya nanti sama. Kita harus nyiapin juga tadi coklatan. Kedua ada itu aktivator. Ya. Aktivator. Nah, jadi kita nyiapin aktivatornya. Kemudian ada coklatannya. Yang terakhir tentu tadi ya, udah teman-teman lihat adalah si sampahnya. Oh. Nah, di sini dia cukup 2 lubang. Nih bisa dilihat ya. Oh ini mah yang versi Maju aja, besar, maju versi aja. besar ya Kang ya. Nih kalau misalkan nanti Oh, ada asapnya ya kan? iya, tadi kan panas. Metana kata teh saya. ya. Iya. Selain metan, ini juga hasil aktivitas. Makanya tadi kalau yang saya bilang Di situ. ini bakal panas. Kurang lebih nanti seperti ini. Di video dulu. Wih, Masya Allah. Oh, ada daun pisang juga kan? Ya. Terus, tapi nggak akan sampai meledak karena nggak? Enggak. Duh. Ada yang mau nyoba? Gali? Ya memang kali Pak. Enggak. Habis. Ya buat kali. Ada yang gali ya? Boleh sok. Sok aja. Dia pacul. Biasa wae. Tadi si Riki, tuh. Sih. Tadi datang-datang macul. Nah, memang nanti ketika karena ini masih proses pematangan dan kita dari sampah yang istilahnya tadi ya, ketika Iya, iya. difermentasi pun ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Makanya ketika dibuka pasti bakal Langsung ya nimbulin asap. bau gitu. Oh, gitu. Karena sampah ininya. Oh jadi ini kenapa beda sama tadi? Ini kan bau, agak bau Ya. karena memang banyak sampahnya di Yang enggak sampahnya ini enggak cuma sampah aja, dia nggak ada coklatan, nggak ada Oh, aktivator. ini teh ya. Jeroan. Oh, jeroan di. Buat ulah diagengan. Nunggu. Oh, jangan Bib. Aduh. Itu kan panas. Digembulkeun apa? Oh, jadi tetap alat ini mah kalau karena besar ya Kang ya? Ya. Nah, di sini juga nanti kalau betulnya sih di sini tuh kerasa banget panasnya. Iya dari sini juga Kan rumah kan panas tuh kan. panas. Harudan tuh kan kerasa tuh. Oh. Ini lumayan besar berarti kan ya ukurannya? Nah, segini pun 2 lubang ini Hah? menurut sok Akang Teteh di sini berapa kilo sampah yang ada di dalam? Parahai ya. Mau dipointin? Enggak, mau dipointin sampai salah kayak Wios. Paling agak jelek kan apa? 300 kan 300 kilo. Ada yang bisa lebih tinggi? Ada Ada yang berani? 500. Ada yang lebih berani lebih tinggi? Naik. Saton. Dan masih kurang. Sedekah. Ada lagi yang lebih Alah handphone jatuh. Ada harta karun. Beda tempat. 3 ton kan? Diteruskan Pak Bi. Nah, sebetulnya di sini 2 lubang ini aja Hah? kita tuh udah masukin lebih dari 8 ton. Wah, kalau masih 8 Cuman ton. segede gini. Wow. Gitu. Itu jadi sebenarnya lubangnya ini sama ini aja. 2. Dalamnya kan? Dalamnya cuman berapa meter? segini saya lah. 1 meter setengah. Teman-teman, cuma ininya panjang ya kan? Iya. Ini aja belum dipakai. Oh
jadi kita cuma pakai 2 lubang ini. waduh, berarti ya teh Udah bisa 8. 8 ton. Nanti kalau udah sisirin. Nanti kalau udah kebonin kalau Nah ini jadi tadi ya yang mau saya contohin tuh si ember tuh kurang lebih nanti bakal kayak gini. Dia keluar panasnya. Kerasa nggak sih panasnya? Kerasa banget. Keras. Nanti ini kurang lebih tahapannya sama. Kita tinggal masukin sampahnya. Tapi sebelum dimasukin sampahnya harus diturunin dulu suhunya. Oh, Cara nurunin suhunya tinggal pakai bioaktivator. bioaktivator. Jadi emang cadangan bioaktivator kalau dikumpulkan. Ya. Jadi nanti kayak giniin. Biar karena kalau terlalu panas si bakterinya pun bisa mati. Tadi pas bawa nasi Kelemahan tahap ini, kelemahan di sini kita tuh harus ngejaga suhu si tempat komposnya. Kalau udah dimasukin tadi ya udah nurunin suhu, tinggal masukin si sampahnya. Oh, langsung aja pure. Ya. Oh, Masukin seperti biasa tadi. Ini di sini pun sama. Jadi nanti kalau di sini udah matang, tinggal dipindahin ke kebun. Jadi nanti kalau ngebon di sini mah jadi langsung. arkeolog. oh, Soalnya sering nemu yuk. pulang. Kalau ngebon di sini tuh kita sekalian belajar. Jadi Fosil. tanahnya mah ya udah wet ini ya, nggak Ya. usah Nah, sama pakai ini. kasnya. Si air yang tadi, Oh. airnya sisanya itu bisa dimasukin juga. Nanti sama tinggal diratain dulu. Diratain dulu baru dikasih lagi aktivator. Kasih aktivator. Udah gitu tutupin lagi. Udah tinggal ditutup kering. Jadi kalau misalkan megang sampai megang. Panas ya? Mangga, Panas. mangga. Oh iya. Jadi nanti kalau Kang hari ini teh kompos hidup enggaknya teh dari mana? Iya. Oh, panasnya ini ya. Oh, nanti kalau nggak akan terjadi ledakan besar Nggak. kayak tadi kata. Enggak. Nah ini. Nah, kenapa nggak terjadi Ledakan. ledakan besar? Karena di sini tuh masih ada rongga udara buat keluar. Oh. Sedangkan kalau di TPA itu karena banyak kecampur tadi, Ya, ada plastik, ada Kalau ini macam-macam. karena tanah semua Simpen. ya. Iya, sebetulnya ini tuh kenapa tadi juga kita pakai coklatannya yang gembur kayak gini? Hmm. Karena itu buat ngeluarin si gas berlebihnya. Nah, ini tinggal ditutup. Ditutup, wih. Berarti kalau di pesantren kan kadang sampah organiknya banyak. Kalau Ya. misalnya bikin kayak gini, kayaknya saya kalau di ember-ember ada. Ya, nah kalau misalkan di ember cuman buat proses Iya, fermentasinya. aja. Nah, kalau misalkan langsung ke sini pun sama lama Ah, gitu. Tapi kalau misalkan fermentasi aja sama lama juga. Makanya kalau di kelas level itu dibagi dua. Jadi yang di Mempercepat sana prosesnya. Iya. Jadi tahapan pematangan sama tahapan untuk pelunakannya itu dibikin dua. Beda. berarti yang tadi awal di sana, kalau udah dari sana terus kesiniin, nanti baru sana. Iya. Dan Nah, habis kayak gini kemana lagi? Ditambahin disiram. lagi. Iya, motornya. Ini 2003. Disiram biar cadangan ngebangunin bakteri-bakteri yang ada semuanya. Jadi makin lah. Oh, dan di sana nanti yang dari sini maggot ini kesini. Ya, semua ketarik. Semua ketarik, baik cacing, maggot, lubang Ini juga lalat. kan ada lalat-lalat juga kan? Ya. Nah, ini juga salah satu indikator sebenarnya nanti kalau misalkan lalatnya yang datang seperti ini, Nah, lalat itu normal. Alat biasa gitu. Nah, itu normal. Tapi kalau yang datangnya udah lalat hijau, Iya. nah itu berarti udah ya ada yang salah di sampahnya. Dia biasanya sampahnya terlalu bau busuknya terlalu kuat. Jadi yang datang lalat hijau. Kalau lalat hijau itu sebetulnya apa sih beda lalat hijau dengan lalat ini kan? Nah, kalau misalkan lalat hijau tuh dia ngegigit. Hah? Jadi ketika makan dia gigit. Kalau lalat-lalat lain itu dihisap. Oh, Itu. Jadi ketika biasanya kalau yang udah digigit itu sama lalat dia hijau bisa nyebarin penyakit. penyakit. Oh, kalau lalat ini mah nggak kan. Jadi kalau kehingapan lalat kayak cuman, gini aman. ya
penyakitnya tuh dari si kaki-kakinya gitu ya, dia nempel kan. Nah, kalau lalat hijau tuh karena dia gitu. Jangan sampai kelihatan orang gitu. Ya. Bapaknya juga kan. Ya, cabut ke atas. Jangan dipotongin, cabut ke atas. Itu kalau bisa yang sana yang udah pada gede. Oh, dikasihnya ya? Ya, ini masih nggak apa-apa kalau udah kepanen. Kasihan pisan. Ya, nanti buat Ambil aja. tanamannya. banyak. Hari itu di lama apa ya? Itu kandang ayam. Kandang ayam. Ada kandang ayamnya makan. Ya. Cukup enak. Panu, sih kemana?